Acara ini dipersembahkan oleh Halo Yupips, jumpa lagi bareng Iva di Unhas Story. Pemirsa, Universitas Hasanuddin tak hanya menjadi kampus pilihan bagi mahasiswa lokal, tetapi juga untuk mahasiswa internasional. Sering dengan peningkatan jumlah mahasiswa internasional di Unhas, kampus ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi tempat pertukaran budaya. Nah, di episode kali ini kita bakalan dengerin POV dari salah seorang mahasiswa internasional asal Pakistan yang melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, ada Kak Tashfin Amir. Kira-kira gimana ya pengalaman Kak Tashfin selama kuliah di Unhas? Apakah pernah dia merasakan culture shock? Yuk langsung aja, saya udah janjian sama Kak Tashfin di kantor urusan internasional. Langsung aja yuk kita samperin Kak Tashfin. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Tashfin Amir, sebagaimana yang sudah saya perkenalkan tadi di awal ya. Jadi Kak Tashfin ini adalah salah satu mahasiswa internasional dari Pakistan ya, yang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Nah, selama jadi mahasiswa nih Kak, boleh cerita-cerita dikit pengalamannya, kesibukannya apa aja sih, lebih banyak di kelas atau mungkin kebanyakan hangout sama teman-teman di luar? Ya, daily activities. Bangun pagi, sarapan, setelah itu ke kelas. Biasanya sampai jam 4 ya. Setelah itu kami kembali ke kos. Terus biasanya tidur. Mahasiswa kedokteran begini, tidur atau kadang-kadang teman-teman ajak ke tempat kopi. Jadi kami ke situ untuk belajar. Belajar bersama, belajar berkelompok. Jadi begini biasa aktivitasnya. Kadang-kadang lari juga atau main badminton. Olahraga. Oke. Jadi ini selama meskipun juga hangout itu tetap belajar juga ya sebagai mahasiswa kedokteran. Iya begitu. Kalau organisasi ada yang diikuti di Universitas Hasanuddin? Saya ikuti banyak organisasi, seperti kayak dulu saya mau belajar bagaimana bisa renang. Ya. Terus saya juga ikut UKM Unhasmun. MUN ya. And the one shooting organization, UKM menembak. Terus di fakultas aku juga Asian Medical Students Association, AMSA, dan beberapa lain juga di internasional. Tapi karena kedokteran itu jadi waktunya sempit. Jadi tidak aktif sekali. Sekarang kami sudah selesai ujian, jadi mau aktif lagi di beberapa organisasi. Rindu teman-teman. Jadi kesibukannya bisa dibilang sebagian besar di kelas ya, belajar. Ya, itu yang pertama. Paling pertama. Ya, kalau ada waktu saya ikut. Hangout pun sambil belajar, sambil nugas bareng. Itu bagus untuk bahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia sama mereka. Teman-teman yang hangout itu ya? Iya, teman-teman yang hangout. Soalnya di kelas kami tidak ada mahasiswa lokal. Oke, kelas internasional betul-betul seluruhnya mahasiswa internasional. Mahasiswa internasional. Di kelas kami saja. Di kelas tahun depan 2022 ada. Mereka campur. Oke. Berarti sekarang kan ada di semester 6 ya? Sekarang mau selesai semester 6. Sudah mau selesai semester 6, masuk ke semester 7. Dan sejauh ini kan sudah melewati separuh atau setengah dari perkuliahan di Unhas. Nah, pengalaman pertamanya ada nggak yang buat Kak Tashfin ini shock gitu, culture shock lah istilahnya, hal-hal baru yang ternyata ada yang seperti ini ya di Indonesia gitu? Iya, banyak sekali. Ya, kalau kami datang pertama di Indonesia, di Jakarta itu kayak dia ada temanku, dia mau stop traffic, macet, terus kami bisa menyeberang, cross the road. Semua yang itu stop. Terus di Makassar, kami lihat itu
semua cewek-cewek mereka kerja di toko-toko atau di warung-warung. Kami pergi beli SIM, oh ada perempuan kerja di situ, dipaksa jarang. Kalau perempuan jarang bekerja. Ya, mereka bekerja tapi di sekolah, di rumah sakit kayak gini, bukan di toko-toko atau jualan. Terus ini cewek-ceweknya di sini pakai motor selalu shung begitu. Kencang. Iya. Oke. Di situ cewek-cewek tidak, hanya itu cowok-cowok bawa motor. Oh, yang mengendarai kendaraan hanya laki-laki. Iya, hanya laki-laki. Tapi di sini cewek-cewek juga nggak ada. Betul-betul kaget ya, agak kaget, drastis perbedaannya. Kaget lihat karena ada equal representation. Jadi itu bagus. Culture shock tapi bagus. Tapi bagus. Oke. Selain itu ada tidak lagi yang betul-betul baru ditemukan gitu di Indonesia? Banyak sekali kayaknya budaya selalu mahasiswanya senyum. Ramah ya. Begitu. Yes. Selain itu kayaknya terlalu banyak sekali. diungkapkan. Oke. Ini kan Tashfin ini kan dari Pakistan gitu. Di antara semua negara yang bisa Tashfin pilih, kenapa kemudian bisa memutuskan untuk kuliah di Unhas? Kalau untuk kuliah di Unhas, yang dulu kan saya beasiswa di Kazakhstan. Oh, Kazakhstan. Ya, Kazakhstan saya beasiswa kedokteran di situ juga. Oke. Terus sebelum saya mau ke situ, saya lihat postingnya dari pemerintah Indonesia untuk beasiswa di universitas besar di Indonesia. Oke. Iya. Jadi setelah itu sepupuku juga mau apply, mau daftar. Jadi saya lihat di mana bisa pilih kedokteran. Jadi saya pilih Unhas. Di kedokteran tidak ada banyak universitas kasih beasiswa juga, hanya itu terbatas ya, limited. Jadi saya lihat Unhas, saya cek itu rankingnya bagaimana Unhas, jadi lebih bagus, kayaknya 1.200 di dunia, terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Terus saya lihat masalahnya sama Kazakhstan sama Indonesia, itu masalahnya untuk aku populasi. Di Kazakhstan populasi nih mereka sedikit sekali. Ya, jadi di situ mereka pasien-pasien di situ tidak mau disentuh sama dokter muda. Mereka mau kayaknya spesialis. Jadi kalau mahasiswa kedokteran mereka hanya praktik di dummy, di boneka. Tidak langsung ke pasien. Iya, tidak ke pasien. Kayak hanya periksa saja, kayak ukuran tensi. Yang umum. Ya, begitu saja. Tapi tidak bisa ikut di rumah operation atau begitu. Iya, ruang operasi. Ya, jadi saya tanya teman-temanku di situ. Mereka bilang, pilih Unhas saja. Ya, pilih. Kalau kamu kuliah di sini, bagus. Tapi prakteknya jarang. Terbatas. Ya. Jadi saya lihat Unhas, ada rumah sakit Unhas, rumah sakit Wahidin. Terus mereka agreement dengan banyak rumah sakit. Betul. Terus saya tahu juga banyak populasi Indonesia. Jadi bisa pilih, itu bagus untuk praktek, bisa belajar sama dokter-dokter senior. Ya, jadi dokter muda kalau praktek bisa jadi dokter bagus. Betul. Oh, jadi itu informasinya. Apakah ada yang memberitahu atau memang kenapa bisa langsung mencari tahu informasi dari pemerintah Indonesia? Sebelumnya dari mana tahu info? Kayaknya dulu saya cari mana bisa beasiswa. Terus saya cari kedokteran. Tidak mau ikut di
program lain. Program lainnya, Ya. memang hanya yang kedokteran. Hanya kedokteran. Oke. Jadi saya sudah accept di Norway, di Turki, Turki, oke. di Kazakhstan, di Indonesia. Hmm. Semua kedokteran, Oke. tapi kayaknya beda beasiswa. Ada setengah, ada Full, 70%, ada full. Hmm. Jadi Kazakhstan sama Indonesia itu dua-duanya full. Oke. Alhamdulillah. Terus saya pilih, ya saya dulu kuliah di Kazakhstan juga 3 bulan. Sempat kuliah di Kazakhstan. Iya. Oh. Terus Oke. saya baru pindah ke Indonesia. Dengan beasiswa full itu ya. Ya, Oh, dengan sampai dapat beasiswa itu ada tes-tesnya kah gitu? ada. Kalau kita daftar, biasanya kami ambil rekomendasi dari embassy, Oh, dari dari- embassy oh, iya, Indonesia di Pakistan. Kedutaan ya. Ya, jadi mereka minta transcript, result card, nilai Nilai sekolah sebelumnya. sekolah sebelumnya, terus mereka minta izin sama orang tua, mereka minta polisi certificate, Oke. ya. Terus banyak, Hampir sama aja sih kalau orang Indonesia Iya. mau daftar di luar kayak gitu ya. Iya. Kalau kita namanya SKCK gitu yang keterangannya Mm-mm. tidak pernah melakukan tindak kriminal dan lain Iya, sebagainya gitu. begitu. Oke. health certificate juga. Terus setelah itu mereka verifikasi, oh itu orang-orang benar, dia Iya, punya iya. nilainya itu, mereka cross check. Setelah 1 minggu mereka kasih rekomendasi. Jadi kami pakai rekomendasi itu, kami daftar. Untuk daftar. Ya, jadi saya pilih Unhas sama Erlangga untuk kedokteran. Oh, Tapi iya 2. dua. Jadi setelah itu mereka ambil tes, terus interview, Interview. psychological test. Oh, Ya, banyak agak sekali kayak ini. banyak tahap Iya. ya, banyak Ya, karena fasenya. ada fase. Terus ya begitu. Setelah itu waktu saya kuliah di situ di Kazakhstan, Kazakhstan itu? ya, saya dapat, saya sudah menerima di Unhas. Oh, ada pengumuman. Iya, begitu. There's announcement. Ya, terus saya tanya teman-temanku dari Indonesia. Saya ada teman dari Medan. Dia ajari aku physics. Ya, physics aku kayaknya tidak bagus sama mathematicsnya. Jadi saya minta sama dia diajari karena selalu beasiswa ada ujian. Mereka kasih di ujian physics, Iya, chemistry, yang semua ada kan. Nah. Tapi physics aku kurang bagus. Jadi saya minta sama dia. Teman yang dari Medan itu kenal dari mana? Dari social Ashwin. media. Oh, social media. Iya, dan- Oke. Terus Diajari. dia guru physics. Jadi saya minta ajari aku physics. Jadi dia ajari aku physics. Terus saya ambil tes. Oke, saya sudah, alhamdulillah. Lulus. Ya, saya sudah lulus. Saya menunggu itu Pengumuman. kayaknya bilang let's say on Tuesday announcement. So I was waiting, and there was no announcement at all. So we Okay. were like, I didn't get selected. Oke. Ya, Terus? terus I was waiting like sakit hati kayaknya sedikit. Gagal deh ini. Iya, gagal nih ini. Oke. Terus di tengah itu tengah malam, Di tengah malam, Ya, oke. mereka Baru ada bilang, pengumumannya. bukan, mereka extension nanti minggu depan mereka lagi. Ternyata reschedule pengumumannya, Reschedule. depending. Ya, depending. Astaga. Iya, Oke, jadi terus ada ternyata masih ada hope. harapan. harapan. Masih ada hope. Ya, setelah itu mereka Ternyata bilang, baru. ya mereka bilang sekarang COVID-19 itu waktu COVID-19. Oh iya. Jadi kami mulai satu kelas online. Online dulu. Ya, Oke. ikut sama mahasiswa lokal, mahasiswa reguler. Terus tapi bedanya Beda. time difference. Oh, different Ya. time. Oke. Kayaknya di Indonesia itu jam 7, Kalau di Pagi. Pakistan itu jam kayaknya
jam 4 Jam 4. subuh. Oh, lumayan. Oh, 4 Jam- subuh. Jam 4 subuh. Lumayan juga ya selisihnya. Ada beberapa temanku mereka di tengah malam. Tengah malam belajar. Ya, jadi mereka minta sama Unhas, kita mau itu kami hanya mau offline saja. Oh, datang aja. Ya, ada beberapa yang kayak Yemen atau negara Afrika waktu itu parang. Jadi tidak ada sinyal internet juga. Betul. Jadi susah untuk kelas online-nya. Susah untuk kelas online-nya. Jadi Unhas bilang, nanti kalian ada visa, kalian datang di sini, kami baru mulai pembelajaran tatap offline. Jadi begitu kami datang di sini. Oke, akhirnya datang ke sini. Di Datang semester di sini, berapa? Masih di semester 1? Semester 2. Oh, 2. Jadi Ya. semester 1 full online semua. Semua online, tapi kami tidak ikut. Oh. Jadi kami mulai dari di sini. Di semester 2. Dari semester awal. Sekarang teman-teman kami sudah lulus. Mereka sudah selesai semester 7. Yang ikut kuliah online itu yang Iya. Yang lokal mahasiswa Indonesia. Tapi kami semester diulangi lagi ya. ya kami mulai dari awal, dari sekarang semester 6. Satu semester beda sama angkatan kami. Dan memang kelasnya kan berbeda juga ya, tidak dicampur dengan mahasiswa lokal. Alasannya itu. Wah, seru sekali. Iya. Baru sampai di sini sangat menarik sekali ya pemirsa, bahwa ternyata Unhas ini menjadi pilihan Kak Tashfin. Sebelumnya tuh ada pilihan juga di Kazakhstan. Namun setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya memilih di Unhas gitu ya. Pun ketika sampai di Unhas ada tantangannya juga, ada struggle-nya itu tadi ya. Struggle-nya karena banyak sekali. Bertepatan dengan masa COVID tadi itu. Iya. Jadi harus kuliah online. Akhirnya harus terlambat 1 semester ya. Iya, terlambat 1 semester. Nah, kalau misal setelah datang kemudian di Indonesia itu masih masa pandemi atau sudah selesai? Itu kami datang di Indonesia tahun 2022. 2022. Kayaknya itu udah selesai kayaknya. Iya, udah selesai. Mereka baru buka visa. Betul. Ya, jadi karena Indonesia itu ada banyak kasus-kasus COVID-19, Iya, betul. jadi Termasuk mereka tinggi tutup. kasusnya. Ya, mereka tutup border. Jadi setelah mereka buka, kami datang di sini. Kami mulai dari awal. Kayaknya di kedokteran kalau kami tidak belajar dari awal. Ya, ada biomedik di semester awal. Itu basicnya di Itu kedokteran. dasarnya ya. Ya, dasarnya. Jadi memang harus diulangi. ya harus dari awal. Dimulai dari awal. Ya, kalau sudah semester 3 bisa skip saja, setelah semester 7 bisa mengulangi begitu. Tapi semester awal kayaknya. Terus itu bukan 1 orang, 17 orang. 17 orang dalam satu kelas internasional. Ya, jadi mereka buka kelas sendiri, kelas D. Kelas D. Ya, kelas D. Oke. Jadi sekarang kami mau KKN di bulan Januari. Di bulan Januari sudah mau KKN, si Tashfin dan teman-temannya ya. Oke, so good luck. Nah, selanjutnya pasti sampai di Makassar. Nih, gimana menurutnya? First impression-nya sampai di Makassar. Waktu itu bulan Februari 2022. 2022. Terus kayaknya pertama kali kami kayaknya takut banget di pesawat. Ada musim hujan kan? Oh ya. Terus hujan deras. Di Turbulensi. pesawat kayaknya begitu. Ya, Itu is that your first time using airplane? Bukan. Tapi Dulu memang pernah. Langit Indonesianya kali ya begitu ya. Ya. Banyak kali pernah, tapi bukan kayak gini. Berbeda. Langit Terus. Makassar ini kayaknya agak beda. Iya, beda. Terus ada lightning. Kilat. Yeah. And the plane was like going like this. It feels like no control of pilot. Terus, astagfirullahaladzim, bismillah. Saya baca baru semua. berangkat ini ya sudah. Ya, saya baca semua. Arabic saya tahu. Baca-bacanya, mantra-mantranya semua dikasih semua. keluar nih. Ya, setelah kami itu dari sampai di bandara. Terus ada orang dari KUI
Oh ya, langsung Ya, dijemput. ya untuk Oke. jemput kami. Jadi kami ke situ. Itu hujan juga. Hujan juga. Iya. Sampai di bandara masih hujan. Masih Masih hujan. hujan. Oke. Terus kami datang di sini. Oh, capek tidak lihat hujan juga. Sulit. Kami datang di Unhas tadi itu pintu Pintu gerbang. pintu kosong. Pintu nol. Oh, pintu 0. Iya. Masuk di pintu 0. Iya. Oke. Oh itu bilang kami sudah masuk Unhas. Wih, mana Unhas? Oh, mana Unhas? Mana Unhas? Ternyata masuk lewat pintu 0. Ya, Oke. tidak ada pintu. Waktu itu Tidak ada gerbangnya. Ya, tidak ada gerbang. Dia bilang ada 2 pintu, pintu Iya. 1 dan 2, tapi tutup. Oh, Kami lagi di dalam hari Sabtu Minggu kali nyampenya. Weekend. di tengah malam. Tengah malam. malam. Ya. Oke. Jadi itu Jadi lewat tutup. pintu 0. Ya, jadi lewat pintu. Mana Unhasnya? Mana Unhas? Oke. Ya, saya terus baru di subuh tidak ada internet. Waktu itu kami kan Oh, Pertama. kartunya belum. Iya. Oke. kami kayaknya orang pertama di Unhas. Mahasiswa internasional tidak tahu banyak. Jadi setelah Langsung dibawa kemana pas sampai? ya, pas sampai di itu Direktorat. di kos. Oh, langsung dibawa ke tempat Iya. tinggalnya. Ya, Oh, jadi oke, mereka oke. kasih makanan dan air. Oke, tidur saja. Terus Kami tidur tapi kami kan kayak worried little bit. Kami mau kasih tahu ke orang tua. Kami sudah mau memberikan kabar, ya berikan kabar, tapi nggak bisa. tapi nggak bisa. Oke. Kami tidur. Next morning we woke up like kayaknya asar. Terus ada suara di masjid dari masjid. Oke, azan. Ya, kami ke situ. Oh, baru ada internet di situ, ada iya, wifi baru masjid. ada wifi. Jadi call ibu, call om. Oh, kami sudah di situ. Iya. Mereka kayak, oh, kalian tidak kabari dari kemarin kami deg-degan. Iya, Begitu. tidak ada infonya. Ya, Oke. tapi setelah itu kami lihat universitas, bagus. Alhamdulillah, kayak green. Iya, masih banyak pohon-pohon. Banyak pohon. There's a lot of trees. Oke, jadi first impressionnya awalnya kaget ya karena Kaget. tidak langsung di pintu Iya. 1 malah di pintu 0. Iya. Tapi setelah mengikuti perkuliahan bersama teman-teman, gimana menurutnya? Makassar itu gimana? Makassar, alhamdulillah bagus sekali. Itu kota atau negara dengan warga negara. Ya, terus ini orang Makassar, orang Indonesia lebih baik. Selalu bantu kalau ada masalah, kalau mau belajar bahasa atau mau ke coffee shop, saya mau ada temanku kemarin dia mau itu laptopnya screen broken. Rusak. Ya, jadi dia bilang mau diservis. mau di service. Mereka kirim di grup, siapa mau ikut sama saya mau ke service center. Ya, ada banyak teman-teman mau ikut. Mereka mau bantu. Tapi begini orang Indonesia, orang Makassar bagus sekali. Bahasanya sedikit kasar tapi baik dengan hati. Oke, saya paham. Maksudnya dia kalau dialeknya itu agak sedikit keras gitu ya. Tapi dari cara bicaranya. ya, cara bicara. Oke. Dari Tapi sifatnya baik perilakunya sekali. baik. Oke, dan itu juga yang mungkin yang membantu Tashfin untuk beradaptasi ya, akhirnya menjadi nyaman dan enjoy di kampus. Ya, alhamdulillah. Terus itu teman-teman juga, terus dosen-dosen juga. Dosennya juga itu semua kayaknya lebih baik. Itu mereka ajak di rumahnya, kasih coba makanan lokal. Ya, ajak untuk badminton. Ya, kayak dosen-dosen semua lebih baik. Jadi kayaknya tidak pernah yang orang kayaknya bad. Tidak pernah menemui orang yang perilakunya buruk ya di selama jadi sini. gitu. Oke. Kalau soal makanan nih, ini kan juga banyak yang khas-khas di Makassar. Favorit Tashfin sendiri apa? Udah coba apa saja? Saya coba tidak banyak, tapi tidak banyak.
Tapi jalan kota itu enak sekali. Jalan kote kayaknya itu favorit seluruh umat juga. Saya saja warga lokal juga jalan kote favorit. Jalan kota enak sekali itu. Saya di Samarinda saya cari jalan kota. Oh, pernah ke Samarinda? Ya, ke Samarinda di Universitas Melbourne. Jadi cari jalan kota. Saya book Grab. Terus dia datang. Saya bilang saya mau ke tempat yang mereka jual gorengan. Gorengan, iya. Jadi kami di situ lihat, saya lihat, oh ada banyak gorengan, tapi tidak ada jalan kota. Ya. Terus saya bilang bisa ke tempat lain, bisa ajak ke tempat gorengan yang lain. Okay. Dia ajak aku, itu Grab motor. Terus saya lihat tidak ada dua atau tiga tempat. Jadi dia kayaknya sedikit marah. Dia bilang, kamu cari apa? Saya cari. Saya bilang saya cari jalan kota. Jalan kota apa? Dia tidak tahu. Terus saya kasih lihat foto. Terus dia bilang itu kayaknya pastel. Oh iya, bahasa lainnya pastel. Ya, bisa cari di pagi. Terus kayaknya tidak dapat di situ. Jadi? Ya, tapi makanan di situ juga enak, di sini juga enak. Rendang bagus sekali. Sup ubi. Sop ubi. Coto Makassar. Sudah coba semua itu? Iya, coto Makassar banyak kali coba, itu enak sekali. Terus sup ubi baru coba saya. Baru. Kalau rasanya semua apakah sangat berbeda dari rasa makanan-makanan di Pakistan atau ada kesamaan kalau makanan-makanan di Indonesia? Rendang itu sedikit sama. Rendang ya. Rendang sedikit sama. Jalan kota juga ada kayaknya samosa. Sambusa. Iya. Negara Arab di Pakistan, di India ada namanya samosa. Tapi isinya potato. Oh, kalau kita kan ikan ya, kalau di sini ikan sama sayur. Iya, sama sayur. Di sini sayur juga, sayur potato atau chicken. Di sini itu, tapi sama. Mirip-mirip ya, hampir sama. Luar sekali ini. Saya tadi menebaknya makanannya mungkin coto atau apa, ternyata jalan kote yang paling disuka ya. Iya, coto juga enak. Tapi paling favorit jalan kote sih sejauh ini. Sampai sekarang. Iya, saya pernah lihat juga sih kontennya. Iya, FYI pemirsa, Kak Tashfin ini juga sering membagikan aktivitasnya melalui media sosial ya. Nanti kita cantumin aja kali ya Instagramnya atau TikToknya di bawah sini, boleh lihat aktivitas kesehariannya Kak Tashfin. Nah, tapi kita punya waktu yang terbatas nih, jadi kita bahas topik-topik yang lain lagi. Ini kan kalau dari pendidikannya, praktek pendidikannya kan sempat sih dibahas tadi, kalau perbedaannya di Kazakhstan itu yang prakteknya ya itu terbatas gitu, kalau di Indonesia lebih banyak. Nah, apa sih bagaimana perbedaan lainnya yang Kak Tashfin temukan di kelas, cara pendidikan, metode pembelajarannya kalau di Unhas? Kalau di Unhas metode pelajaran itu beda. Menurutku kayaknya beda sekali. Di Unhas itu sedikit not so stressful. I would say little bit easy. Okay. Ya, dari negara aku little bit easy. Biasanya ke situ ada metode kayak ujian. Harus tulis. Ujian tulis. Kayaknya di sini di praktikal ditulis, tapi di fakultas aku biasanya MCQs. Maksudnya di komputer, CBT. Pilih ABCD. Computer based gitu ya. Oke. Begitu. Di situ juga ada computer based, tapi ada percentage. 20 CBT. Tapi yang lain kebanyakan harus banyak tulis. Kalau di Unhas? Ya, di Unhas itu banyak kayaknya easy. Bisa lihat kan, bisa pilih. Ya, terus kayaknya lebih digital. Oke, lebih digital. Kayak di negara aku, kalau prof datang, mereka mulai tulis di itu. Papan tulis ya, di whiteboard. Di whiteboard mereka kasih ajari
Tapi di sini pakai PPT biasanya, pakai PPT. Ya. Tapi di situ mereka mulai dari awal ajari kayak gitu. Tapi ada beberapa universitas di situ kayaknya mereka pergi sama apa cutting ya, dan senior mereka ajari. Kayaknya kedokteran susah. Jadi kayaknya banyak tugas di situ. Mungkin di sini juga, tapi di kedokteran beda. Mungkin lebih digital, I would say. Yang paling berbeda ya itu. Lebih digital di Unhas. Terus ya adaptasi kayaknya feeling seperti keluarga. Dosen-dosen mahasiswa mereka mau bantu, mereka selalu bilang kalau ada masalah kasih tahu. Jadi begini, of course it's hard, like even if somebody coming from kampung to city, it's hard for him. Betul. Ya, apalagi atau it's pindah different kota, country. It's different country. Ada temanku, dia pertama kali coba makanan lokal, makanan Indonesia, masuk rumah sakit 7 hari. 7 hari? 7 hari. Oh, oke. Pencernaannya kayak belum menyesuaikan ya. Oke. Yang dulu kami datang di sini, yang semua pernah ke rumah sakit, yang semua kayak kalau ada fever atau infection atau diarrhea atau dari makanan, hampir semua pernah ke rumah sakit ya? Semua. Tapi yang sekarang yang datang mahasiswa baru, kami bisa guide mereka. Terus, karena udah ada pengalaman ya, experience. Jadi mereka aman. Alhamdulillah. Selain jadi ada 2 ya, bahasa sama makanan itu tadi ya. Iya, makanan. Agak sulit untuk beradaptasi. Iya. Gitu. Tapi lingkungannya Tashfin mendukung banget atau gimana? Lingkungannya? Lingkungan. Teman-teman dosen. Yang dosennya bagus. Soalnya saya tadi bilang tidak ada mahasiswa lokal di kelas kami. Oh iya betul. Ya, jadi tidak punya teman lokal. Dalam kelas. Jadi saya masuk organisasi, terus bisa dapat teman. Jadi bisa juga. Tapi dosen-dosen ya itu selalu membantu. Berarti kalau untuk berinteraksi dengan mahasiswa lokal itu di luar jam pelajaran ya baru bisa. Iya, di luar jam pelajaran. Tapi susah kalau untuk mahasiswa kedokteran biasanya susah. Iya betul, bagi waktu, manajemen waktunya. Ya, terus kadang-kadang mahasiswa lokal kami lihat mereka pergi ke kafe-kafe untuk belajar. Iya. Ya, tapi kalau kami tidak ada kelasnya sama atau aktivitasnya sama, jadi tidak pergi. Tidak, begitu. Waktunya susah ketemu ya, kesempatannya. Begitu. Tapi selama berinteraksi ramah-ramah saja ya, mendukung semua. Alhamdulillah bagus. Bagus. Nah ini saya juga pernah lihat di kontennya Tashfin, soal masuk angin. Gimana sih sebenarnya itu Tashfin? Masuk angin kayak dia aneh. Kaget mendengar masuk angin datang masuk, bagaimana dari mana masuk? Terus, sempat kaget mendengar istilah itu. Jadi saya tanya itu apa? Masuk angin apa? Terus bisa solusinya apa? Akhirnya paham kondisinya. Akhirnya paham. Banyak explanation, itu beda, ini beda, fever atau yang semua penyakit ada di dalam masuk angin kayaknya. Jadi dia menjadi penyebab dari berbagai penyakit gitu ya. Tapi pernah mengalami setelah tahu bahwa masuk angin itu seperti ini loh. Pernah mengalami masuk angin? Experience? Tidak tahu. Tapi kalau ada cuaca changing, like weather changing, sometimes flu or something like this. I think that's masuk angin.
Iya. Ya, so, Seru juga, rame komentarnya di kontennya Tashfin soal masuk angin itu. ya, gitu. Sampai disaranin minum tolak angin ya gitu ya. Saya udah nonton. Iya, saya tolak angin bagus. Saya kayak dia sedikit apa rasanya beda. Sudah pernah coba tolak angin? Sudah. Hah? Saya beli box. Oh, satu box. Ya, Oke. satu box. Jadi kalau ada fever, saya minum itu. You feel better? Iya, Oke. it's effective. It's Hmm. effective. I don't know the science behind it, but katanya dokter-dokter aku kalau sudah trial, laboratory trial, mereka bisa jual setelah ada konfirmasi sama Iya. pemerintah, jadi aman. Iya, jadi ternyata worth it juga ya tolak angin untuk Tashfin ini pernah dicoba ya, membuat perasaan lebih bagus. Oke. Iya. Selanjutnya nih, kalau dari semua pengalaman sejauh ini ya sampai di semester 6, apa yang paling pengalaman yang kayak plot twist gitu, yang kaget sekali gitu yang pernah dialami? Kaget sekali. Pengalaman di kelas kah, bersama teman-teman kah? Saya tahu bagaimana kalau plot twist kayak mungkin gitu Yang di luar Kalau- ekspektasi. di luar ekspektasi, mungkin Hmm. kayaknya kadang-kadang begitu. Yang kayaknya kami sudah ujian Setelah final. ya setelah Oke, final, setelah final. terus kami menunggu untuk hasilnya. Ya, jadi kalau besok ada ujian remedial di malam sebelumnya, di hari sebelumnya di malam mereka kasih tahu besok ada ujian yang orang ini ikut. Jadi Yang remedial sudah dibocorkan gitu. ya, jadi besok ujian. Jadi itu waktunya Sangat sempit. ya mepet. sangat sempit. Jadi Mhm. pengumuman remedial itu baru diberitahu malamnya Iya. sebelum ujian remedial itu. Ya, kadang-kadang Oke. mungkin kita tahu, tapi iya begitu. Plot twist-nya kadang-kadang itu juga. Apa itu? Ya itu saja. Itu aja. Saya tidak Oke. kayaknya plot twist bagaimana ya. Yang paling terkesan yang diingat yang itu tadi ya, masalah pengumuman ujian remedial. Oke. Ya begitu saja. Itu, oke. Mungkin sebagai closing ya, karena kita sudah cerita tentang pengalaman tadi, ternyata banyak yang seru-seru ya dari pengalaman Kak Tashfin ini pemirsa. Nah, mungkin untuk pemirsa Unhas TV ataupun juga ada mahasiswa internasional lain yang tertarik untuk berkuliah di Unhas, gimana pesan dan kesan dari Kak Tashfin gitu? I would say orang Indonesia itu baik sekali. Jadi kalau orang luar mau datang di Indonesia itu bagus untuk mereka sendiri juga, karena orang Indonesia selalu bantu untuk adaptasi, untuk apa saja mereka selalu membantu. Terus and they're always happy that foreigners are coming into our country, and they have like little bit feeling that our country is progressing, so that the foreigners are coming here. Okay. Yeah, so I think that's like great thing for the foreigners and for Indonesians also. And kalau orang Indonesia mau masuk Unhas, of course Unhas is one of the best in Eastern region, and it's so huge university. Like kayaknya ada untuk sports, ada golf, for tennis, badminton, shooting, Unhas Moon, so many organizations, and there's kind of so many events in here. Kayak di Baruga untuk tadi, untuk culture. So like if you want to enter, if you want to study in Indonesia, yeah, Unhas is one of the best. I think that's it. Okay, jadi would you recommend the foreign student to study
Yeah, always like keep focused on yourself, like always belajar. Kayaknya kalau mau beasiswa atau mau di universitas bagus, jadi harus ada yang selain kalian belajar di SMP atau SMA, kalian bisa di kursus kayak online kursus di universitas di negara lain. Ada online kursus free juga, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Saya juga begitu. Saya satu tahun gap year. Untuk mempersiapkan ini. Iya, saya 1 tahun gap year, setelah itu saya masuk. Kalau saya mau masuk di fakultas lain saya bisa masuk, tapi di kedokteran saya menunggu 1 tahun. Setelah saya cari beasiswa di negara-negara lain, jadi bisa online courses. Like keep focus on yourself. Don't be depressed. So like choose your best university, and I think Unhas is one of the best comparing its facilities, and it's progressing. Like so many activities, so many international conferences, and kayaknya di tahun ini lebih dari 20 mahasiswa datang, mahasiswa internasional. Ya, datang di sini. Ya, dan memang jumlahnya selalu meningkat setiap tahun. Ya, setiap tahun meningkat begini. So it's really good choice. Oke, jadi itu tadi POV ya, atau point of view dari Kak Tashfin Amir sebagai mahasiswa internasional. Jadi pengalamannya menarik sekali ya, ada yang susahnya juga, ada tantangannya, ada seru-serunya, dan tentunya sampai saat ini Kak Tashfin berhasil membuktikan kalau dia bisa beradaptasi, mengikuti pola pembelajaran, mengikuti cara berinteraksi yang baik dengan dosen, mahasiswa, dan juga tadi sudah memberikan review jujur ya bagi mahasiswa internasional yang juga tertarik untuk melanjutkan studinya di Universitas Hasanuddin. Saya boleh nggak minta Kak Tashfin ini ngomong pakai bahasa lokalnya, bahasa Pakistan, tentang apa ya, mungkin pengalaman singkatnya aja gitu selama di Unhas, pakai bahasa Pakistan boleh? Oh, kayaknya untuk mahasiswa Pakistan atau India yang mau datang di sini. Oke, silakan. मैं कह रहा था पहले भाषा इंडोनेशिया में कि अगर आप लोग इंडोनेशिया में आना चाहते हैं तो उन्हास एक वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स के तौर पे और भी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, और आपकी जो फैकल्टी है वो आपकी हमेशा हेल्प करती है। आपके लेक्चरर्स, आपके टीचर्स, वो आपकी हमेशा हेल्प करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे कंट्रीज़ के मुकाबले में कि ना वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है टीचर स्टूडेंट बिहेवियर, लेकिन यहाँ पे वो आपको एक रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप लोगों को अगर इंडोनेशिया आना चाहिए तो उन्हास एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। आप बाकी भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है हम लोग। Thank you so much. Translate-nya nanti ya, ada di bawah sini. Ya, terima kasih banyak Kak Tashfin atas sharing-sharingnya, luar biasa sekali. Kita tahu banyak pengalaman ya dari POV-nya Kak Tashfin ini selama berkuliah di Unhas. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Story, dan jangan lupa untuk ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh